Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sisa umur sehingga kita masih dapat melakukan pertemuan kelompok kita bulan ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa juga kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau yang membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang seperti yang kita rasakan saat-saat dewasa ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang masalah lansia, ya. Ya. Sebelumnya saya ingatkan dulu, masih ingat nggak yel-yel kita? Masih. Masih kan? Masih kan? Masih. Nah. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Halo. Halo ya. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik. Kita akan bahas ya tentang masalah lansia, Bu ya. Ya. Sebelumnya kan bulan kemarin kita membahas tentang pelayanan disabilitas kan. Jadi pada pertemuan yang kali ini kita membahas tentang lansia ya. Jadi ini kita bahas dulu tentang lansia. Kira-kira yang terpikir sama ibu semua, apa yang dimaksud dengan lansia menurut ibu? Lanjut usia. Ya, lansia itu maksudnya lanjut usia. Iya. Jadi yang terpikir sama ibu kan lanjut usia. Kira-kira bagaimana tuh lanjut usia? Yang udah tua, Yang sudah tua. Apalagi fisiknya udah lemah. fisiknya sudah lemah. Tidak Nah, ya kan? Berarti seseorang yang sudah tua, fisiknya sudah lemah. Apalagi? Apalagi? Jangan malu-malu. Tidak bisa lagi bekerja. Tidak bisa lagi bekerja. Jadi kan intinya ya sudah betul yang apa yang ibu sampaikan itu kan, tidak bisa bekerja, sudah tua, ya kan? Jadi lansia itu secara undang-undang seseorang yang sudah berumur 60 tahun ke atas, ya? Ya. Itu dikatakan Lansia. lansia. Kemudian kalau masalah untuk penerimaan program PKH itu seseorang yang berusia 70 tahun Ke atas. ya. Ya. Baik. Jadi pada lansia ini ada 3 kondisi atau permasalahan lanjut usia. Ya kan? Yang pertama kondisi fisiknya. Ya kan tadi yang seperti Ibu sebutkan tadi. Pertama ada misalnya perubahan suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh itu misalnya kulitnya sudah kering ataupun keriput. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian gangguan gerakannya, misalnya redang sendi, tulang rapuh, ya kan? Nah, itulah maksudnya fisik yang pada orang lansia kan? Yang ketiga, gangguan panca inderanya sudah menurun, misalnya penglihatannya, ya kan? Ataupun pendengarannya, nah, sudah mulai terganggu. Nah, betul bukan? Betul. Yang keempat misalnya gangguan saluran kencing. Misalnya kan lansia itu dia sudah tidak sadar lagi, Bu. Ya kan? Kadang-kadang kencing di tempat tidur, ya kan? Namanya juga sudah lansia. Kemudian gigi mulai goyah. Nah, udah meliompong ya. Iya, udah meliompong. Lanjut usia iya. Iya, Nganggo yang patare. udah goyang kan? Kemudian muncul penyakit, ada stroke, darah tinggi, ya kan? Kepikunan. Nah, ya Bu, paham Bu tentang masalah kondisi fisiknya? Paham semua, Bu. Yang kedua, masalah psikososialnya, ya kan? Misalnya perubahan emosinya. Misalnya muncul perasaan depresi. Depresi itu misalnya cemas dan ketakutan. Nah, itulah salah satu contoh dari depresi. Kemudian perubahan fisik dan fungsi anggota tubuhnya juga berpengaruh, kesepian, ya kan? Jadi lansia itu kesepian juga. Jadi bagaimana kita, peran kita
anak-anaknya, saudaranya, keluarganya untuk menghibur dia. Kemudian agresif. Agresif ini, apa itu agresif, Ibu? Marah-marah. Pernah kita lihat manusia marah-marah? Iya. Pernah kan? Marah-marah. Aja rumah ya. Kemudian menyerang. Menyerang ini kadang-kadang membanting pintu, ya kan? Ataupun menendang pintu. Jadi hal-hal seperti itu tidak usah kita perlu permasalahkan, ya kan? Namanya juga kan sudah terganggu masalah psikososialnya, ya kan? Masalah perubahan emosinya, ya? Kan lansia itu mungkin banyak yang bilang sudah kembali seperti perilaku anak-anak, ya? Itulah harus kita pahami. Kemudian perubahan sikap dan perilakunya, misalnya dia cenderung diam di rumah, ya kan? Murung, melamun, berorientasi pada masa lampau, maksudnya memikirkan masa lalunya. Misalnya masa lalunya itu dia masih kuat bekerja, ya kan? Kuat mencari nafkah. Jadi sekarang dia tidak bisa lagi. Makanya dia memikirkan bagaimana nanti keluarganya masih setia merawat dia, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian hubungan dengan tetangganya kurang baik, ya kan? Jadi para lansia itu misalnya kan kadang sedikit ada masalah, misalnya di sebelah rumah ataupun tetangga, dia namanya aja sudah lansia. Jadi kita harus pahami, kita harus pandai-pandai memahami, ya. Timbul saja dia rasa seperti itu, ya. Sampai di sini dulu paham, Bu Ibu? Paham ya. Kemudian yang ketiga, spiritual ataupun rohaninya. Jadi dia sudah seperti jarang beribadah, ya kan? Jarang beribadah, menjadi tidak sabar dan kurang bersyukur, serta berpikir negatif. Kemudian tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya. Maksudnya dia karena menua harus memakai alat bantu. Jadi mereka para lansia itu kadang-kadang ini juga tidak menerima kondisi. Maksudnya tidak menerima kondisi ini kan. Waktu kemarin dia masih muda itu kan dapat bekerja sendiri, ya kan? Masih bisa melakukan hal-hal pekerjaan, misalnya dia pekerjaan apa dengan diri sendiri. Tapi sekarang dia sudah dibantu, kadang-kadang ke kamar mandi dibantu. Ya. Iya, kurang mau berbagi dengan orang lain. Artinya kan sudah kita pahami, ya. Nggak sama seperti kita, misalnya berbagi di sini kan intinya cerita-cerita, sharing. Jadi dia sudah murung artinya, ya. Selalu menunjukkan sikap super powernya dan menganggap diri selalu benar. Jadi para lansia itu kadang-kadang suka kadang memutar balikan fakta. Intinya kan kadang-kadang misalnya ini mohon maaf ya, kadang ada keluarga kita yang lansia, nanti misalnya ada tetangga ataupun datang ke rumah, dia misalnya dia mengatakan dia tidak dirawat, padahal sebenarnya kita sudah merawat. Tapi itu nggak boleh kita permasalahkan, karena dia kan tadi sudah ada kondisi permasalahannya. Yang pertama tadi masalah fisiknya, yang kedua psikososialnya, yang ketiga spiritualnya. Jadi itu kita harus pandai-pandai memahaminya, ya. Ibu nggak boleh kita permasalahkan, ya kan? Namanya juga sudah lansia, sudah lanjut usia, ya. Jadi pikirannya itu sudah entah kemana-mana, ya. Kira-kira menurut Bu Ibu sini ada pertanyaan kah atau bagaimanakah? Yang ditanya aja, Bu, apa-apa. Kalau misalnya itu kan ada keluarga kita yang lansia, bagaimana cara kita mengatasi dia? Maksudnya untuk supaya dia nggak lagi nggak cepat marah-marah, kita mengatasi kemarahannya, keegoisannya, bagaimana caranya? Ya, baik. Jadi gini, Bu, ya. Misalnya kan seperti yang Ibu katakan tadi, misalnya ada keluarga kita kan untuk mengatasi supaya dia tidak marah-marah, ya kan? Tidak agresif lah, ya. Nah, jadi kita harus bagaimana ya, cara kita yang pertama tetap menghormati beliau, ya. Tetap kita hormati, ya kan, menghargai. Nah, lansia itu sebagai orang tua kita. Jadi kalau kita hargai, tetap kita menghormati, pasti juga dia merasa,
ya kan? Nah, jadi dia akan semakin tenang. Kemudian selalu tetap bersikap sabar. Nah, itu yang perlu kita terapkan. Sabar dan bijaksana terhadap perilaku lansia. Kan kita harus pahami. Jadi lansia itu juga cerminan kita ke depan. Insya Allah juga bakal kita jadi lansia kan? Ya. Kemudian memberikan kasih sayang. Ya, kita berikan kasih sayang sama beliau. Nah, kita berikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik. Bisa dipahami Bu? Bisa kan? Yang lain? Ya sama semua. Sama juga. Baik. Ada lagi Bu? Enggak salah, Pak. Udah slow ya. Istilahnya capek Bu ya. Nah, jadi gini Bu ya. Tentang masalah lansia ini, berarti kan kita tadi harus intinya harus memahami tentang perubahan kondisinya. Ada fisik tadi, ada psikososial dan ada spiritual. Paham? Masih semangat? Masih kan? Nah, baik, kesimpulan dari pertemuan kita ini bahwasanya lansia itu kan mengalami tentang kondisi dan permasalahan. Yang pertama tadi Bu, kondisi apa? Biologis. Yang ini Biologisnya, fisiknya. ya, biologis ataupun Fisik. Yang kedua apa Bu? Psikososial. Sosial. Ya. Yang ketiga apa? Spiritual tadinya. Spiritual ataupun rohaninya. Itu kondisi perubahan pada lansia. Yang keempat nanti ada perilakunya ya. Nah, baik. Itu mungkin tentang masalah kesimpulan dari pertemuan kita ini. Dan sebagai saran untuk kita semua, jadi bagaimana kita sebagai keluarganya, anaknya, ya kan, saudaranya, kita harus lebih bersikap sabar ya, sabar, bijaksana, ya kan, tetap menerima kondisi lansia itu sebagaimana tentang masalah tingkah lakunya, ya kan. Jadi intinya seperti itu Bu, saran untuk kita semua. Dan kita tetap selalu memberikan rasa kasih sayang, ya kan? Menjadi pendengar yang setia, kemudian memberi kesempatan terhadap apa yang disukainya, apa yang mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya ya. Tetap kita berikan rasa-rasa seperti itu Bu ya. Baik, cukup itu saja yang kita sampaikan tentang diskusi kita, tentang tukar pikiran kita Bu ya. Di sini bukan mengajari ya Bu. Di sini kita hanya sharing, berbagi ataupun tukar pikiran ya. Nah, baik, cukup sekian. Mungkin masih banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.